Hai semuanya, apa kabar? Biasa ibu-ibu problemanya setiap pagi atau setiap malamnya sebelum tidur akan kepikiran besok masak sayur apa ya. Nah, ini ada 4 resep tumisan menggunakan telur yang pastinya enak, sehat, dan cara masaknya juga mudah. Ini resep pertama. Pertama akan kita iris timun. Ini saya pakai 2 buah timun ya. Ini setelah kita buang kulitnya, ini bisa kita iris. Irisnya saya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, sedang-sedang saja ya. Ini kita iris sampai habis. Semoga video ini bisa menambah ide masakan untuk teman-teman ya. Nah, ini semuanya sudah saya iris, dan saya juga iris 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sebelumnya sudah saya geprek ya, dan ini tinggal saya iris-iris saja. Jika sudah, bawang putihnya bisa kita pisahkan atau kita sisihkan. Nah, di sini saya juga pakai sedikit udang ebi. Ini udang ebinya sudah saya rendam ya agar lebih lunak. Nah, ini akan saya cincang-cincang udang ebinya. Dan mau ditambahkan dengan bawang merah juga boleh ya. Di sini saya tidak pakai bawang merah. Nah, ini udang ebinya jika sudah bisa kita sisihkan beserta dengan bawang putihnya tadi. 2 putih telur di dalam mangkok dan saya tambahkan 1 buah telur. Ini putih telur saya habis saya bikin roti abon ya, dan roti abonnya sangat enak. Resepnya akan saya simpan di atas ya. Nah, ini bisa kita kocok. Oh ya, untuk yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa di like dan di subscribe, dan ditekan juga lonceng notifikasinya ya, agar selalu update video terbaru dari kami. Nah, langkah pertama kita akan nyalakan api kompornya dan akan kita tambahkan minyak secukupnya untuk menumis, dan tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi. Ini kita tumis sampai bawangnya harum ya, sampai bawangnya berwarna sedikit kecoklatan. Nah, jika bawangnya sudah harum, ini bisa kita masukkan telur yang sudah kita kocok tadi. Nah, ini bisa kita aduk campur ratakan. Jika sudah, bisa kita masukkan udang ebinya yang sudah kita cincang halus. Saya menambahkannya di akhir ya, setelah saya sudah menambahkan telur. Jika kita masukkan bawang putih dan ebinya dulu, baru telur, nanti ebinya akan menempel semuanya ke telur. Nah, ini saya tumis ebinya sampai harum. Jika sudah harum, bisa langsung kita tambahkan bahan utamanya, yaitu si timun. Ini kita masukkan semua timun yang sudah kita iris tadi. Timun ditumis gini enak banget loh, saya sering menumisnya. Selain harganya murah, timunnya juga banyak kandungan vitamin. Dan biasa saya tumis hanya menggunakan bawang putih, telur, dan timun. Ini karena ada udang ebi, makanya saya tambahkan udang ebi. Kita tambahkan garam secukupnya, ini kurang lebih setengah sendok teh, dan kaldu jamur secukupnya. Ini kita aduk campur ratakan. Ini akan kita masak sampai sedikit layu, jangan terlalu layu juga ya. Kalau ada kerasa keras-kerasnya lebih enak menurut saya ya. Dan saya tumis kering, tidak tambahkan air lagi. Nah, ini kita aduk terus timunnya. Wah, aromanya wangi banget, bikin lapar saja. Nah, ini sudah jadi, ini sudah oke ya, dan tidak perlu tambahkan air. Sudah ada airnya sedikit, sudah keluar air karena timun pada dasarnya mengandung banyak air ya. Nah, ini kita masukkan di dalam piring. Ini bisa kita sajikan, ini wangi banget.
bikin lapar saja ya. Dan ini tampilannya. Ini enak banget loh, cocok banget untuk tanggal tua dan untuk anak kos. Ini bisa menambah ide masakan untuk teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke resep kedua. Ini ada tumisan gambas. Pertama, kita akan kupas kulitnya. Nah, untuk kulitnya sendiri mau dikupas habis ataupun disisakan juga terserah. Di sini saya kupas bersih. Setelah sudah saya kupas bersih dan sudah dicuci bersih, ini bisa kita potong-potong. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, jika sudah selesai dipotong, ini bisa kita masukkan di dalam baskom. Dan selanjutnya kita akan siapkan bahan selanjutnya. Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Untuk banyaknya bawang-bawang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini saya juga gunakan kurang lebih 3 siung bawang merah. Nah, ini kita iris tipis. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya, kita nyalakan api kompor dan tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Jika minyak sudah panas, langsung kita masukkan bawang-bawangnya. Ini akan kita tumis bawang-bawangnya sampai harum ya. Nah, jika bawang-bawangnya sudah harum, selanjutnya saya tambahkan 2 butir telur ayam. Untuk banyaknya telur ayam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini bisa kita aduk. Selanjutnya bisa kita langsung masukkan gambas atau oyong yang sudah kita potong. Ini bisa kita aduk campur ratakan. Selanjutnya saya tambahkan garam dan kaldu jamur. Dan tidak lupa saya juga menambahkan air atau kuah. Untuk banyaknya kuah bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, jika gambas atau oyongnya sudah masak atau sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Ini udah siap untuk kita sajikan. Wah, ini harum banget ya teman-teman. Nah, ini bisa kita makan dengan sepiring nasi hangat. Ini akan saya makan dengan sepiring nasi hangat dan temannya telur asin. Kedua ini sangat cocok ya teman-teman. Ini saya akan belah telur asinnya. Ini saya tambah kuahnya. Nah, saya masak banyak kuah seperti ini karena anak saya di rumah sukanya makan berkuah ya teman-teman. Bisa disesuaikan selera masing-masing untuk banyaknya kuah. Nah, ini akan saya coba. Karena ini temannya telur asin, jadi saya tadi tidak menambahkan banyak garam ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba.
Ini enak banget ya teman-teman. Dengan menu sederhana, ini sudah sangat enak dan nikmat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke resep nomor 3. Ini semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi untuk tumisan bunda-bunda di rumah ya. Semua tumisan ini selain enak dan sehat, harganya juga murah meriah. Yang ketiga, kita akan tumis kacang panjang. Langsung saja kita simak. Nah, pertama kita akan potong-potong kacang panjangnya. Di sini saya patah-patahkan menggunakan tangan saja ya. Terserah jika mau menggunakan pisau, bebas ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, jika sudah, ini siap untuk kita tumis. Kacang panjangnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Ini saya tambahkan 3 sendok minyak goreng yang sudah saya goreng bersama dengan bawang putih. Jika tidak punya, bisa pakai minyak goreng dan bawang putih dicincang halus terus digoreng ya. Ini kita tambahkan 2 butir telur ayam. Oh ya, jika menggunakan bawang putih yang sudah digoreng seperti saya, ini kita masaknya pakai api kecil dulu ya. Nah, jika sudah diaduk seperti ini ataupun pas kacang panjangnya sudah masuk, ini boleh kita besarkan apinya. Jika sudah, bisa kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, ini kita aduk campur ratakan. Nah, jika sudah, bisa kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Ini kita aduk campur ratakan lagi. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan air secukupnya, disesuaikan dengan selera masing-masing untuk banyaknya kuah. Dan ini akan kita masak sampai kacangnya lembut ya. Nah, jika kacangnya sudah lembut, ini bisa kita matikan kompornya dan ini bisa kita sajikan di piring kacang panjang tumis telurnya. Ini enak dan wangi banget ya. Ini bisa kita makan selagi hangat atau selagi panas. Ini dimakan dengan sepiring nasi hangat. Ini juga udah enak banget. Ini bisa banget dijadikan sayur untuk sarapan ataupun sayur di tengah malam kelaparan. Ini simple dan cepat penyajiannya, dan ini juga sehat, dan yang terpenting juga murah meriah. Nah, selanjutnya kita masuk ke resep terakhir. Di sini ada tumis pare. Nah, parenya tetap berwarna hijau bukan? Ini akan saya bagikan tipsnya gimana menumis pare dengan cepat dan parenya juga tetap berwarna hijau. Ini juga enak banget ya teman-teman. Sebelum lanjut ke resep pare atau resep terakhir, saya mau ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan ditekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke resep terakhir. Nah, kita iris pare. Sebelumnya kita juga bersihkan dulu ya biji-bijinya dan tengahnya itu yang berwarna kuning. Dan kita iris pare. Ini irisnya tidak usah terlalu tipis dan tidak usah terlalu tebal ya, sedang-sedang saja. Ini kita iris sampai habis. Oh ya, parenya di depannya itu ini bekas saya potong ya, habis saya goreng telur. Jadi udah nggak utuh satu ya, diiris dikit aja sih. Untuk goreng telur juga enak loh parenya. Nanti akan saya bagikan tipsnya gimana goreng pare kasih telur biar nggak pahit juga ya. Ini parenya harus kita cuci menggunakan air mengalir ya, agar parenya tidak pahit. Tipsnya dicuci menggunakan air mengalir. Dan kita juga iris bawang putih. Di sini saya pakai beberapa siung bawang putih dan saya iris tipis. Yang mau pakai lebih juga boleh ya bawang putihnya, dan bawang merahnya juga kita iris tipis ya. Lakukan sampai habis.
Dan saya juga pakai di sini cabai rawit ya. Saya iris juga cabai rawitnya. Jika sudah, kita sisihkan. Dan ini ada putih telur yang sisa saya bikin kue ya. Jadi saya tinggal tambahin 1 butir telur lagi. Di sini sisa putih telurnya ada 2 ya. Jika mau tumis bisa dikasih 2 telur utuh ya, jika tidak ada putih telurnya. Ini kita kocok-kocok, dikocok biasa aja. Jika udah, kita pisahkan dan kita nyalakan api kompornya. Ini di api sedang ya untuk menumisnya. Ini kita tambahkan minyak secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan bawang-bawangnya ya. Ini kita tumis sampai wangi. Mau langsung masukin cabenya juga boleh ya, ini tidak masalah. Kita tumis bawangnya sampai mengeluarkan aroma sedap ya. Untuk bawang-bawangnya bisa ditambah ya, jika suka pedas cabenya juga bisa ditambah ya. Jika sudah, kita tambahkan cabenya dan kita tumis lagi sebentar ya. Untuk pare ini, jika ada udang juga ditumis udang juga sangat enak ya, karena udang memiliki rasa manis, jadi sangat cocok jika ditumis dengan pare. Biasa saya juga menumis pare dikasih udang dan dikasih sedikit tauco ya, itu sangat enak banget ya. Lain kali bisa dicoba juga ya. Ini kita tumis lagi sampai mengeluarkan aroma sedap ya. Jika sudah mengeluarkan aroma sedap, bisa kita tambahkan telur ya. Nah, di sini jika parenya sudah masuk, ini saya nyalakan api besar ya. Dan langsung saya tambahkan dengan sedikit garam. Dan juga saya tambahkan dengan kaldu jamur ya. Ini secukupnya saja, sesuaikan dengan pare masing-masing ya. Nah, dan ini untuk tipsnya, biar parenya tetap berwarna hijau dan tidak berasa pahit, itu kita masak di api besar ya pas masukkan parenya. Dan parenya jangan lupa dicuci setelah kita iris ya, dicuci menggunakan air mengalir sebentar saja. Dan ini saya tumis kering ya, tidak saya tambah air lagi karena memang saya sukanya pare dengan tumisan kering. Pare ini sangat banyak khasiat dan manfaatnya ya, dan cara masaknya juga simple. Ini bisa dijadikan ide untuk sayur dikala tengah malam sedang lapar, yang tidak susah masaknya dan simple. Tentunya pare ini juga sangat sehat dan sangat banyak manfaatnya ya. Jadi sangat baik untuk tubuh. Oh ya, di dalam menumis pare atau pas parenya masuk, video ini tidak saya skip atau saya percepat sama sekali ya, biar tahu berapa lama saya menumisnya. Ini parenya sebentar lagi siap ya teman-teman. Dan bisa kita sajikan di piring ya. Wah, parenya tetap berwarna hijau ya, dan parenya juga segar. Ini tampilannya juga sangat cantik ya. Sangat mudah bukan menumis pare? Pare juga tidak perlu kita remas-remas ya untuk membuang rasa pahitnya, biar parenya juga tetap masih segar. Nah, ini tampilan pare yang sudah masak, dan ini akan saya coba dan saya makan bersama nasi putih ya. Ini saya makannya dengan sayur ini aja, udah enak banget ya.
Ini rasanya pas banget dan tidak pahit lagi, dan warnanya juga segar ya. Oke, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.